Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian dan jamaah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, juga kesempatan dan juga atas izinnya kita dapat berhadir di pengajian rutin kita pada hari Kamis. Yang mana nanti pengajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Alfi Wahyudi. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir bersama kita. Dan juga nanti sebelum acara dimulai, seperti kegiatan kita pada biasanya Bu ya, ada nanti pembacaan Al Quran oleh murid kita, pembacaan hafalan dan juga arti. Yang mana yang membacakan Al Quran nanti itu murid kita atas nama Hilya Umairah, kelas 6 SD, dan juga ada yang terjemahan yang akan membacakan dan terjemahannya nanti Anissa kelas 1 SMP. Dan setelah nanti pembacaan Al-Quran, baru kita seperti biasa mengirimkan doa kepada para pendahulu kita, Bapak Ibu, pada kakek-kakek kita dan juga ayah ibu kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi list, silakan mengisi list itu di grup yang sudah tersedia. Bapak Ibu belum, bagi ibu yang belum ada nama orang tuanya di situ yang boleh diisi. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada santri kita atas nama Hilya Umairah dan juga Anissa. Pada santri kami tersebut waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'alal ladhina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Terjemahan surah Al-Baqarah ayat 58 sampai 60. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahanmu, dan kami akan menambahkan karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka,
maka kami turunkan malapetakan dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, kerana mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka menghancurilah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, maka makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada murid kami tersebut, semoga menjadi anak-anak yang solehah, hafizah, amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bu, kita akan mengirimkan doa pada para pendahulu kita. Astaghfirullahaladzim. 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 إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين، ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح والدينا المذكور جسيما يوسف مختار، رينس مختار، يوسيان مختار، نوربيت بن مدن أسر، زين بنت جينا، نوربيني بنت عبد الله، برمنشة بن بحسمي، شفرزل بن زين، نورسيم بنت خلودي، نورجمان بن خلودي، سيسمن نورسيان بنت خلودي، بدر بن مصطفى، مدري بن مداهن، ربي بن دمين، هارونية، نور جمور بنت معين، مير بنت معين، كمسيار عبد اللطيف، آدم حميد، طوانا ونورما سماوي، جمور راوية رستم، سمس ولي جوانا، لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومجالك الجاري، وجمعنا به في كل الأرواح، وعلى آله وأصحابه يا نور. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح والدينا المذكور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والصحة والسلامة على هذه الجماعة جماعة متفز جوانها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر يا ربنا تمم بالخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ورب اغفر لمشايخنا يا الله واستر عيوبنا واستر عيوب والدينا واستر عيوب مشايخنا يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا ببركة الفاتحة وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah Bapak Ibu jemaah pengajar Matafiz Zaman insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang kita bilang di awal, yang akan mengisi pengajian kita pada kesempatan kali ini yaitu Al-Ustaz Alfi Wahyudi, dan kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal inqisami bihablillahi jami'an wa bi dzikri ni'matihi 'alaina in kunna a'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman tamman alaihi wa
alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah pada sore hari ini kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ucapan rasa syukur kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa hadir di dalam majlis ilmu ini, karena memang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Imam Ibn Battah di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra menyampaikan A'udhu aliman aw muta'alliman aw munsitan aw muhibban. Jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, ataupun engkau jadilah orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang mencintai ilmu. Wala takunil khamisah, tapi jangan jadi yang kelima, kata Rasulullah. Apakah itu yang kelima? Menjadi orang berilmu tidak, menuntut ilmu juga tidak, mendengarkan dan mencintai ilmu pun juga tidak. Kalau itu yang kita pilih, maka Nabi menyampaikan fatahlaka, maka celakalah engkau, kata Rasulullah. Tapi sore hari ini di tengah-tengah pilihan dan kesibukan kita yang ada, kita memilih untuk menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mencintai ilmu dan hamba yang berilmu nantinya. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di akhirat kelak ketika Rasulullah mengenali nama umatnya, maka kala itu umatnya bertanya, dari manakah engkau tahu nama kami wahai Rasul? Padahal kami tidak pernah berjumpa denganmu di atas dunia. Padahal kami tidak pernah bertemu denganmu di atas dunia. Dari mana engkau tahu nama kami? Menjawab Rasulullah, aku mengenali kalian tergantung dari seberapa banyaknya kalian bersalawat dan merindukanku saat di atas dunia, kata Rasulullah. Artinya saat lidah kita sering menyebut namanya, saat lidah kita sering bersalawat kepadanya, maka dikala itu Nabi akan mengenali kita sebagai umat beliau di akhirat. Dan orang-orang yang dikenali Nabi di akhirat adalah mereka yang berhak mendapati syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dari sekian banyak umat, kitalah yang termasuk akan berada di belakang Nabi untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan bab tentang salat berjamaah. Yang akan kita bahas mengenai kemudian pengertian dari jamaah, keutamaan dari salat berjamaah, dan nanti hukum dari salat berjamaah, dan juga nanti kalau mungkin kita ambil sedikit saja syarat sah dari salat berjamaah itu sendiri. Maraji'nya, referensinya kita ambil dalam kitab Takriratus Sadidah pada bab tentang salat berjamaah. Kenapa ini yang kita bahas? Karena rata-rata di saat kami bertanya kepada jemaah, apakah hukum dari salat berjamaah itu? Kebanyakan jemaah menjawab bagi laki-laki wajib berjamaah, sedangkan bagi perempuan sunnah menunaikan salat berjamaah. Kalau di bapak ibu siku apa jawabannya? Laki-laki apa hukum sembahyang berjamaahnya ibu? Wajib. Kalau ibu-ibu? Sunat.
Jadi kalau kita katakan laki-laki wajib sementara perempuan sunnah dianjurkan untuk berjamaah, maka andai kemudian laki-laki mengerjakan dan tidak mengerjakan, status hukumnya berbeda. Karena yang wajib kita kenal dengan istilah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'akabu ala tarki. Dia pahala ketika dikerjakan, berdosa andai ditinggalkan. Sedangkan yang sunnah di kerajuan berpahala, sementara ditinggalkan tidak berdosa. Berarti kalau ibu pai salat berjamaah dapat pahala ndak ibu? Dapat. Andai indah ikut salat berjamaah berdosa ndak ibu? Ndak. Kalau kami laki-laki salat berjamaah dapat pahala ndak ibu? Dapat. Kalau ndak pai sembahyang berjamaah, kan yang kelamak di ibu sudah tiga. Tiba di ibu ndak sembahyang jamaah ndak ada. Tiba di kami ndak sembahyang berjamaah, berdosa sekali. Jadi kan ini yang akan kita kaji pada hari ini. Apakah hukum itu sebenarnya? Karena kalau model itu hukumnya, bagi ibu-ibu kan lasuah itu. Pai sembahyang dapat pahala, kalau tidak dapat. Kami laki-laki pai sembahyang berjamaah dapat pahala, kalau tidak berdosa sekali. Inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini dalam kitab Takriratus Sadidah bab tentang salat berjamaah. Apakah yang dimaksud dengan salat berjamaah ini? Rabtu salatil ma'mum bis salatil imam. Yang dimaksud dengan salat berjamaah itu mengikatnya salat makmum kepada salat imam. Karena bahasa salat berjamaah itu mengikatnya salat makmum kepada imam, maka di dalam niat berjamaah wajib makmum menyebut dirinya sebagai makmum di kala itu. Karena kalau kita salat sendirian, yang niat tu apa saja dan wajib Bapak Ibu. Kalau sembahyang surang, niat sembahyang tu asin dan wajib. Sengaja akunya, apanya lagi? Ampe rakaatnya yo. Apa lagi? Maghribnya, kok isyanya, kok subuhnya, apanya lagi? Karena Allahnya. Di dalam niat salat kini, setiap salat yang kita lakukan, niat salat itu yang wajib cuma 3. Pertama, sengaja akunya. Nan kedua, kalau salat fardu disebut fardunya. Dan nan ketiga, sembahyang fardu anan dikerjakan. Maka cukuplah niat di dalam salat, sengaja aku salat fardu asar, sampai di situ sajalah sah niat seseorang. Andai pun kemudiannya berniat sengaja aku salat fardu subuh, sengaja aku salat fardu asar, zuhur, isya dan maghrib, maka cukup sampai di situ sudah sah niatnya. Soal kini 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, itu cuma sunnah tambahan di dalam niat. Jadi kalau kita salat waktu bertakbir, dan niat bila dipasang Bapak Ibu, kan mu'taranan bi fi'li. Di saat kini kita bertakbir, niat tak pasang di hati sekali. Allahu Akbar kata lidah, mengecek hati sekali, sengaja aku salat fardu asar, sampai situ saja sudah sah. Tapi kalau dalam salat berjamaah, karena definisi dari berjamaah ini mengikatnya salat makmum kepada imam, maka makmum wajib menambah dengan makmumnya atau mengikut kepada imamnya. Itu tambahannya. Berarti kalau berjamaah wak sembahyang, sengaja aku salat fardu maghrib sebagai makmum, atau sengaja aku salat fardu maghrib mengikut ke imam, sampai situ saja jadi. Lalu karena bagi makmum wajib menyebut dirinya sebagai makmum, bagi imam wajib nak menyebut dirinya sebagai imam Bapak Ibu. Kalau makmum kan wajib tadi,
sengaja aku salat fardu maghrib sebagai makmum. Kalau imam wajib tak menyebut dirinya sebagai imam? Wajib pula. Kata musannif tidak wajib. Di dalam salat 5 waktu, imam tidak wajib menyebut dirinya sebagai imam. Yang wajib imam menyebut dirinya sebagai imam cuma dalam beberapa kondisi saja. Pertama, ketika salat Jumat wajib imam menyebut dirinya sebagai imam. Sengaja aku salat fardu Jumat sebagai imam, wajib disebut. Andai tidak disebut dirinya sebagai imam saatnya salat Jumat mengimami orang yang banyak, tak disebutnya imamnya, berarti tidak berjamaah orang di kala itu, maka tidak sah salat Jumat orang, maka ketidaksahan Jumat orang ditanggung dosa oleh imam semuanya. Makanya agak sulit, berat itu. Ataupun kemudian wajibnya imam menyebut dirinya sebagai imam ketika salat yang muadah diulang. Misal, ambolah salat asar tadi surang, siap ambolah salat asar, bapa ibu datang, tolonglah imami kami baliah ke cik ibu. Ambolah sembahyang ibu, yo kami nak ingin berjamaah je, imamilah kami tolong cik ambo ulang salat ambo balik untuk mengimami ibu yang ingin berjamaah. Karena salat ambo mengulang, wajib ambo menyebut diri sebagai imamnya. Atau nan ketiga, salat nan nazar. Misal bapak kami, ibu-ibu kami bernazar, "Ndai ya Allah, kok dapatlah minantu sagagah nan mengecek di muka kan?" Contoh ibu biasa liuan saja pokoknya. Kok dapatlah bernazar rambu sembahyang berjamaah 40 hari misalkan. Akhirnya dapat tersampaikan nazarnya. Andai bapak kami bernazar dan nazarnya disampaikan, jadi imam, wajibnya menyebut dirinya sebagai imam. Tapi kalau cuma dalam salat nan 5 waktu biasa, imam tidak wajib menyebut dirinya imam, tapi makmum wajib menyebut dirinya sebagai makmum. Itu definisi dari berjamaah. Lalu musannif mengatakan fadluha kabir, keutamaan dari salat berjamaah ini besar, kata beliau. Dari mana kita mengetahui keutamaan berjamaah ini besar? Disebutkan langsung oleh Nabi di dalam satu hadisnya, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti wa salati fi suki. Salatnya seseorang berjamaah lebih utama dibandingkan salat ia di rumah maupun salat di tempat ia bekerja. Bara keutamaannya Bapak Ibu 27. Nabi menyebut bid'an wa isyrina darajah, dia gih pahala 20 darajat. Ndak 27. Nabi ngecek 20. Maksud Nabi mengecek 20 itu baru punya keinginan untuk memilih salat berjamaah di masjid. Misal di musajid lawak sembahyang berjamaah mugari kuah, baru ada keinginan untuk itu, sudah diganjar oleh Allah dengan 20 darajat lebih. Lalu sudahnya punya keinginan untuk salat berjamaah, fa ahsanal wudu, nya sempurnakan wuduknya, summa atal masjidah, kemudian nya datangi masjid tadi, maka setiap langkahnya diampuni dosa, setiap langkahnya mengangkat derajatnya, kata Rasulullah. Lah sampainya kemudian di masjid, hatta yadkhulal masjidah fa idza dakhalal masjid, ketikanya sampai di masjid dan masuknya ke dalam masjid, kana fi salati makanati fi salah, maka ia dapati pahala seperti orang yang salat padahal ia belum menunaikan ibadah salat. Baru punya keinginan nawak dapat 20 derajat, melangkah ke masjid, langkahnya menghapus dosa, langkahnya mengangkat derajat. Masuk di pintu musaji itu dapat pahala seperti orang yang sudah menunaikan salat padahal kita belum salat. Tapi jangan salah faham Bapak Ibu,
Nanti sudah masuk pintu keluar seleh. Bagus keluar. Ya kami kan dapat pahalanya. Itu kan umpamanya yang kewajibannya tetap ditunaikan. Atau jangan salah nanti masuk pintu keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Mengapa ibu mana itu? Nak banyak pahala seketik je. Tidak, nya sepaket dari awal. Lalu saatnya lah masuk ke dalam masjid dapat pahala seperti orang yang salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, malaikat pun tidak henti-hentinya berdoa untuk orang yang salat berjamaah tadi. Apa doanya? Allahumma ghfir lahu, ampuni dosa orang ya Allah. Allahumma arhamhu, kasihinilah orang ya Allah, dan terimalah taubat orang ini ya Allah, sampainya selesai menunaikan salat berjamaah. Lalu ditunaikan berjamaah itu nan di hadis lain bisab'in wa ishrina darajah, dapat lagi pahala 27 darajat. Di ma pahala tu didapatkan sebanyak tadi cuma dalam salat berjamaah. Bahkan disebut juga oleh musannif dalam kitab tadi, kata beliau kathiratun minha, bahawa keutamaan berjamaah itu banyak lagi. Di antaranya al-idku wan najatu minan nar, membebaskan orang dari azab api neraka. As-salamatu minan nifaq, menyelamatkan orang tu dari sifat munafik. Qabulus salah, diterima salatnya. Maghfiratuz dzunub, diampuni dosanya. Al-ajrul azim, pahalanya besar. Wal hifzu minasyaitan, dan terpelihara dari godaan setan. Bara banyaknya tu Bapak Ibu, hanya dengan menunaikan salat secara berjamaah. Kan banyak itu. Dari mulai kemudian dapat 20 derajat, langkahnya menghapus dosa mangkit derajat, masuk masjid dia pahala seperti orang yang salat, didoakan oleh malaikat dapat pahala 27 derajat, terbebas dari azab neraka, selamat dari sifat munafik, diterima salatnya, diampuni dosanya, pahalanya besar, dan selamat dari godaan syaitan, kata para ulama. Itu sebanyak tu dapat pahala hanya dengan berjamaah. Maka tinggal dia awak leh kadiam biak atau keindak. Jangan yang lain leh orang manggalih gas saja di kadai ko 25, kadai ko 23. Mana Bapak Ibu kaja? Dan 23 padahal kurangnya 2000 nya. Kini tawaran Allah sebanyak itu perbandingan berjamaah dengan sendiri. Kira-kira kadikaja lo mau dia mengajar gas tu atau tidak. Itu tergantung dia awak masing-masing. Maka dari salat yang 5 waktu semuanya dianjurkan berjamaah. Tapi ada kala urutan-urutan manan afdal dilakukan berjamaah. Dari 5 waktu itu mah yang paling afdal berjamaah subuh, urutan kedua, ketiga asar, keempat zuhur, kelima maghrib. Itu urutannya. Kenapa subuh nan paling utama? Langsung disebut dalam hadis Nabi, man salal subha fi jamaah, siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah seumpama orang yang salat sepanjang malam, kata Rasulullah. Kenapa Isya dan urutan kedua? Dalam hadis tadi disebutkan Nabi, sia yang menunaikan Isya berjamaah maka seumpama orang nan salat setengah malam, kata Rasulullah. Kenapa asar nomor 3? Al-Baqarah 238, hafizu ala salawat was salatil wusta, peliharalah salatmu dan salat wusta. Apa itu wusta? Kata ulama tafsir, menunjuk ke makna zuhur, menunjuk ke makna subuh dan asar. Baru nanti zuhur, baru nanti maghrib. Tapi afdalnya semua salat lebih baik dilakukan berjamaah. Kini kita cari hukumnya leh. Kecik ibu tadi, laki-laki wajib padusi sunnah. Kita cari iyo itu hukumnya apa tidak. Menyebutlah musannif ahkamus salatil jamaah sab'atun. Hukum-hukum salat berjamaah itu ada 7 banyaknya. Yang pertama kata musannif, fardu ain. Makna fardu ain ko
salat ko wajib dilakukan berjamaah. Andai tidak berjamaah, maka tidak sah salat tu dilakukan. Contohnya apa ini? Salat contohnya Jumat. Kan salat Jumat tu fardu ain dilakukan berjamaah. Andai boleh Jumat dilakukan surang-surang, ndak, makanya berjamaahnya hukumnya fardu ain. Yang kedua ada fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Asalah adunan mengarajokan lapih hutang lain. Apa contohnya? Jenazah. Jadilah, tapi musannif menyebutkan contoh dari salat yang fardu kifayah dilakukan berjamaah. Maknanya kalaulah ada orang salat berjamaah lepas hutang yang lain. Apa itu? Fil maktubati ala rijalil ihraril mukimin. Salatnya seorang laki-laki yang merdeka, yang menetap di tempat itu. Dan ini pendapat yang paling mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yaitu perkataannya Imam An-Nawawi. Apa itu? Salatnya laki-laki berjamaah hukumnya fardu kifayah. Jadi kami laki-laki ko sembahyang berjamaah di masjid tu hukumnya cuma fardu kifayah. Lah ado sembahyang orang di musajid laki-laki, lah lapeh hutang orang dan sabalik kampung berdua-duanya. Jadi jangan ibu kecil je wajib le nak. Habis je dosa. Saya kami akhirnya mereka lain fardu kifayah. Yo kan langang musajid kalau fardu kifayah saja. Dulu Imam Syafi'i itu menetapkan hukum melihat kondisi di kala beliau hidup. Di saat beliau hidup tu masjid kecil, orang sembahyang salat berjamaah semangatnya luar biasa. Sampai masjid panuh, sampai di luar orang sembahyang berjamaah 5 waktu. Melihat kondisi dengan demikian, kata Imam Syafi'i, salat berjamaah itu fardu kifayah. Asalah ada sembahyang di musaji dan di luar nama anak sembahyang lain. Tu kecil beliau. Kenapa? Karena kondisinya model itu dulu. Kalau kini kan tidak. Dulu masjid kecil orangnya ramai, kini masjidnya gadang orangnya seketik. Itu masalahnya. Jadi bisakah dikatakan wajib salat berjamaah bagi laki-laki? Bisa saja. Tapi kan kapasitas kita menetapkan ini wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram kan tak ada. Awak tak punya kemampuan untuk mengecen iko wajib, iko haram, ko wajib, ko haram. Tak ada kapasitas untuk itu. Itu nan banyak kini orang banyak punya kapasitas seolah-olah mampu menetapkan hukum. Nampak dia orang haram, nampak dia haram selahnya. Padahal kapasitasnya menetapkan haram itu tidak ada. Jadi ikut salah mazhab nanado tu dulu, yaitu mazhab Syafi'i, bahawa salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya fardu. Itu dek langang apa-apa kamu saji. Yo. Dima musaji kan lami jamaah fardusi pada. Dek apa-apa kau tahu je kaji. Itu beda ya. Kenapa tahu je kaji? Kenapa kau tahu salat berjamaah kau fardu kifayah? Jadi mugari itu cari di jendela lah ada orang musaji lah tu kalau musaji ni kan falah lapin tambah tu kan hukumnya fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Jadi ikuti, walaupun nanti dalam mazhab yang lain ada yang mewajibkan. Misal sebahagian dalam mazhab Hanafi mengatakan wajib salat berjamaah bagi tetangga masjid yang tidak ada alasan untuk tidak datang ke masjid. Itu sebahagian dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki cuma sunnah dianjurkan. Tidak ada yang benar-benar mengatakan wajib bagi laki-laki. Itu hukum yang kedua, yaitu fardu kifayah. Ada hukum yang ketiga, mandubah, sunnah. Kapankah salat berjamaah itu sunnah dilakukan? Fin nawafilil lati tushra'u fihal jamaah. Pada salat-salat sunnah yang syariat menyuruh untuk berjamaah. Jadi
dicaliat ko sembahyang sunat, ada ndak syariat menyuruh berjamaah? Kalau ada syariat menyuruh berjamaah, berarti salat ko sunnah dilakukan untuk berjamaah. Apa contohnya? Kal idain wal istisqa, seperti 2 hari raya dan salat istisqa minta hujan, itu dianjurkan dikerajokan secara berjamaah. Ada pula nanti hukum yang keempat, mubah. Mubah ko boleh. Kapankah berjamaah itu dihukumi mubah? Fin nawafil lillati la tushra'u fihal jamaah, pada salat sunat yang syariat indah ado menyuruh berjamaah. Contohnya kad duha war rawatib. Boleh sembahyang duha berjamaah Bapak Ibu? Boleh sembahyang duha berjamaah? Kau tadi kaji hukumnya mubah, boleh. Bolehkah duha berjamaah? Boleh, tapi syariat tak ada menyuruh. Maka yang lebih afdalnya duha dikerajokan surang-surang saja. Tapi andai orang melakukan berjamaah, bolehkah? Boleh, tapi pahala berjamaahnya tidak didapatkan, karena syariat tidak ada menyuruh berjamaah. Atau contoh lain, salat rawatib boleh tidak berjamaah Bapak Ibu? Awak ke salat zuhur, siap orang azan, tagak awak sama-sama sembayang berjamaah, awak sembayang rawatib dulu nah. Sudah awak salat rawatib berjamaah, baru awak salat zuhur berjamaah. Boleh nak Bayu? Boleh apa tidak? Boleh, kan hukumnya mubah. Hukumnya mubah, tapi syariat tidak ada menyuruh. Ketika syariat tidak ada menyuruh, bukan berarti tidak boleh sekali. Itu kekeliruan dalam menetapkan hukum. Kadang dia awak kan asal tak do Nabi mengerajuan asal sek sekali Zen. Kan itu masalahnya. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi disuruh syariat itu sasik sekali, tidak. Kau buktinya, bolehkah duha rawatib dilakukan berjamaah? Hukum asalnya boleh, tapi karena syariat tidak menyuruh, maka yang afdalnya dilakukan sendiri-sendiri saja. Itu yang mubah kecil beliau. Ada pula nanti hukum nan ke barang Bapak Ibu. 5. Khilaful ula. Apa itu khilaful ula? Barang ko boleh berjamaah, tapi kok dapat dihindari. Contohnya, idza kanat salatul imam adaan wal ma'mumi qadaan. Nya sembahyang ko boleh, tapi kok dapat dihindari, kok dapat jan di kerajuan, tapi nya boleh. Di kecian buliah bana indak, di kecian kamu karuah bana tidak. Tu khilaful ula. Apa contohnya? Imamnya salat ada, makmumnya salat mengqada. Misal, ambo datang ke masjid, nampak orang salat, sembahyang Bapak Ibu? Kami sembahyang mugari. Mugari mah, yo mugari nang kini kah? Misal kan? Ketika orang tu sembahyang mugari, ambo ikut berjamaah je orang yang sembahyang mugari, tapi niat ambo mengqada salat maghrib dan telah berlalu. Bolehkah? Boleh, tapi kok dapat dihindari. Atau misal ambo datang ke masjid, Bapak Ibu sedang salat apa kok? Kami sedang mengqada salat asar. Oh, mengqada sembahyang asar Bapak Ibu yo. Dia ambo alun sama yang asar leh. Satulah ambo cek Bapak Ibu mengqada salat asar, ambo mengarajuan salat asar nan kini. Bolehkah? Boleh, tapi kok dapat dihindari. Makna dihindari itu kalau mengqada imam, makmum mengqada lo. Kalau yang kini di kerajuannya, makmum yang kini lo. Yang lebih bagus, yang dimaksud dengan khilaful ula. Ada hukum berjamaah berikutnya makruhat, mukaruh berjamaah. Kapankah salat itu makruh dilakukan berjamaah? Idza kana al-imam fasikan au mubtadi'an. Apabila imam nan diikuti itu imam yang fasik dan ahlu bid'ah. Misal, awak ada imam, tahu awak parangai imam ko banyak siulahnya. Ketika nyo banyak ulahnya berarti kategorinya fasik.
menjadi imamnya dalam sembahyang, makruh wa berjamaah dengannya karena imamnya fasik atau imamnya ahli bid'ah. Sianan ahli bid'ah tu. Aku hati-hati jangan tuduh manuduh. Kalau kita ndak begitu paham, jangan capek-capek manuduh. Sianan ahli bid'ah itu bukan orang nan sembahyang pakai kunut subuh bid'ah, bukan. Bukan orang nan mendoakan orang mati lalu dikecian itu bid'ah, bukan. Bukan orang yang ketika sudah sembahyangnya berzikir bersama bid'ah, bukan. Itu bid'ah kecil-kecil awak saya nama itu. Nan ahlu bid'ah sabananya tu sia, balikkan ke kitab para ulama. Yang ahli bid'ah itu mujassim. Sia ahlu bid'ah yuk. Siapa itu mujassim? Mujassim itu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu nan mujassim. Misal contoh, Allah di mana Bapak Ibu? Allah di mana Bapak Ibu? Bakok diam sana Bapak Ibu. Allah di mana Bapak Ibu? Di atas. Iyo di atas. Di atas sinan tu. Di mana Allah? Di mana tu? Di mana Allah tu Bapak Ibu? Kau akidah di hati. Kalau dikatakan Allah di atas, berarti Allah tu berarah ke atas. Kalau Allah tu dikatakan di mana-mana, berarti di depan ada Allah, di belakang ada Allah, kanan kiri ada Allah, atas bawah ada Allah. Berarti Allah ada berarah. Kalau Allah dikatakan di mana Allah, di hati awak, berarti Allah bertempat di hati awak. Sementara dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu ada tapi tidak bertempat dan tidak berarah. Itu pemahamannya. Ku hati-hati ku masalah akidah. Kalau wak yakini Allah tu di atas, berarti sama Allah jumlah khalwat itu. Ambo sedang di mana kini Bapak Ibu? Di atas kursi. Allah di atas lo kecewa, berarti sama jumlah tu. Ambo di atas lo kini. Oh Allah tu di mana do. Ambo pun ada itu yo. Tadi ambo di Pasia, pagi tadi ambo datang Kamang, kini ambo di Siko. Tu ada di mana lo ambo jadinya. Maka ya keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu wujud ada tapi tidak ada berarah, indah ada bertempat. Yang berarah dan bertempat itu cuma sifat makhluk modiawa. Ambo di atas, ibu di mana? Di bawah. Ambo di muka ibu, kemudian tunggak ke di belakang ambo. Itu kan berarah. Jadi hati-hati jo masalah akidah. Yo tapi kan ayat Quran mengecean Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Kan ayat Quran itu memang ayat Qurannya batu. Pemahaman kita terhadap ayat Quran itu dan keliru. Itu dalam kajian akidah nanti. Bagi gambaran singkatnya ibu. Ayat Quran itu terbagi dua. Nanti buka di kitab Jawahirul Kalamiyah, kitab Tauhid. Dan pertama ada ayat muhkam, muhkamat. Yang kedua mutasyabihat. Apa itu ayat muhkam? Artinya jalih, maknanya jalih. Itu muhkam. Contohnya kutiba alaikumusiyam. Artinya ibu, diwajibkan di atasmu kasihnya puasa Ramadan, kan itu. Atau aqimus salah, kasihnya ada kewajiban sembahyang. Itu ayat tu disebut dengan ayat muhkam namanya. Artinya jelas, maknanya juga jelas. Ada ayat yang kedua disebut dengan mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Tabagilo dua. Nan pertama, arti dan maknanya indak jalih. Contohnya itu nan di awal-awal surat biasanya Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim Bapak Ibu?
Tak tahu tak? Arti alif lam mim tak tahu tak? Muqasid dari alif lam mim tak lo tahu tak? Itu dan muhkam mutasyabihat itu. Atau contoh lain alif lam ra. Apa arti alif lam ra Pak Ibu? Tak tahu. Muqasidnya tak tahu. Itu mutasyabihat. Ada golongan mutasyabihat kedua, artinya jalih, maknanya indak jalih. Contohnya tu ayat-ayat tadi, Allah di atas arash, tangan Allah di atas tangan manusia. Tu ayat mutasyabihat namanya itu. Maknanya artinya jalih tapi maknanya indah. Allah tu memang menyebut dalam Quran Allah di atas aras, ya, tetapi maknanya jangan dipahami di atasnya Allah seperti di atasnya awak di atas kursi jan. Oh, tangan Allah tu di atas tangan mereka dalam Al-Quran. Memang betul kalimatnya tangan Allah, tapi jangan disarupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Itu nan mutasyabihat. Berarti kalau ada orang yang meyakini itu Allah punya tangan model awak, Allah duduk di atas aras di atasnya model awak, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam model turun awak, itu nan ahli bid'ah itu. Jadi pemahaman awak tu perlu dikaji akidah tu. Nyok kaji itu kan nan wajib dikaji dua apa itu? Nan wajib fardu ain. Apa nan wajib fardu ain dikaji dua? Nan pertama akidah, nan kedua fikih. Tu fardu ain mengajinya. Setiap kita wajib mengkaji akidah, setiap kita wajib mengkaji fikih. Kalau tidak dikaji berarti kita berdosa di hadapan Allah. Dua tu nan wajib dikaji. Akidah cek, fikih cek. Ma dalilnya? Quran surat ke-20 ayat 14. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Aku ko adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Sebelum Allah suruh dirikan salat, Allah kenalkan dirinya terlebih dahulu. Maka itulah dalil akidah mengenal sianan disembah. Katikalah kenal awak sianan disembah, fa'budni kata Allah, sembah aku. Cara menyembahnya Allah, aqimus salah, jo sembayang, jo puasa, jo zakat, jo haji, jo umroh. Cara puasa ya Allah, cara sembayang, aja fikih mengajinya. Maka dua tu wajib dipelajari. Akidah mengenal sianan disembah, fikih mencari tahu bagaimana cara menyembah Allah dan kita kenal itu. Jadi itu makna dari ahli bid'ah. Jadi jangan dikecian dia yang ahli bid'ah tu sia, yang yasinan tu ndak ahli bid'ah tu dah. Yang kunit subuh itu ndak ahli bid'ah tu dah. Yang doa bersama tu bukan ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah kata musannif, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu nan ahli bid'ah. Maka makruh wak berimam dengannya. Ada juga kemudian hukum salat berjamaah yang berikutnya, haramun ma'asihah. Sembayang berjamaahnya haram tapi sah. Nyo haram di kerajaan tapi sembayangnya tetap sah. Kapan? Idza kanat fi ardi maghsubah. Apabila salat berjamaah ditunaikan di atas tanah nan dirampas. Misal awak lah bajatah cik surang tanah di sana, tapi dek tamak jo harato, bambiak jo tanah orang tu ban ada dapek tanah tu, kan dak hak awak itu, dibuat rumah di atasnya. Sembayang jemaah lu sinan dalam rumah tu, sembayangnya haram tapi sah. Kenapa? Tanahnya di atas tanah nan dirampas. Maka ndak usah, kalau ndak hak awak tu ndak usah diambil. Kabar manalah kau menikmati tanah-tanah harato-harato nandak hak awak itu. Apalagi kalau sampai batang kala judun sanak gara-gara harato. Nabi menyebutkan itulah penduduk neraka yang sedang jalan-jalan di atas bumi, kata Rasulullah. Jadi bara jatah awak segitu salah. Kau jatah awak lah tu. Jatah orang dan jawab awak. Jangan kemudian tanah orang tanah awak, kadai orang kadai awak, sawah orang sawah awak. Nak ada apa ibu? Kok diambil sawah orang tu nanti dapik dia sawah orang tu lah, sudah dapik sawah orang dia mati je sekali. Alih kan dinikmati sawah orang tu
Ndak, maka ndak usah. Manan hawa siam biar. Kalau ada tanah yang dirampas, salat berjamaah di atasnya haram tapi sah. Ada yang kemudiannya hukum berikutnya haram tapi tidak sah. Sudah sembahyangnya haram, indak lo sah lagi. Contohnya salat dan berbeda antara imam dengan makmum. Contohnya bapak ibu sembahyang gini, kami sembahyang jenazah. Oh ikutlah bocik amo sembahyang dua kecil. Itu kan berbeda itu. Orang sembahyang jenazah, awak ikut sembahyang haram kemudian tidak sah. Itu hukum-hukum salat berjamaah. Ada kalau fardu ain pada salat Jumat, fardu kifayah pada salatnya seorang laki-laki berjamaah dan 5 waktu, sunnah berjamaah pada salat sunat dan disuruh oleh syariat berjamaah, buliah berjamaah pada salat sunat yang tidak ada syariat menyuruh seperti rawatib dan duha. Ada kalau khilaful ula, buliah tapi kok dapat dihindari kalau imamnya ada, makmumnya niatnya qada, atau imamnya niat qada, makmumnya niat ada. Atau makruh kalau imam dan diikuti adalah imam yang fasik, dan kemudian haram tapi sah sembayang di atas tanah dan dirampas, haram indak sah kalau berbeda salat imam dengan salat makmum. Kini kita ambil satu pembahasan lagi, salat sah berjamaah. Cik saya bahas, apakah yang akan kita bahas? Syarat sah berjamaah kata musannif yang pertama, tidak boleh posisi makmum lebih dulu dari imam. Tu jalih situ. Kini le Bapak Ibu, kalau sejajar makmum dengan imam boleh apa tidak? Kau contohnya mau dikau? Kau contohnya, kau imam, kau makmumnya laki-laki surang leleh, cik makmumnya tak banyak-banyak surang. Bolehkah makmum yang surang tu sejajar tagaknya dengan imam? Tak boleh. Jadi tak boleh. Dalam mazhab kita Syafi'i, makruh kalau imam sejajar dengan makmum. Jadi makruh, mukaruh, sampai dilarang tidak, tapi hukumnya cuma makruh. Apakah yang menjadi patokan sejajar? Tumit imam je tumit makmum. Andai sembayangnya sejajar, tumit imam sejajar je tumit makmum, walaupun jari-jari makmum lebih panjang dari imam, maka tetap sah berjamaahnya, tapi hukumnya makruh kala itu. Jadi yang dijadikan patokan bukan jari-jarinya, tapi yang dijadikan patokan tumitnya. Dan memang afdalnya kalau satu imam satu makmum, maka yang makmum surang tu afdalnya mundur saketik dari imam. Bara saketiknya tu apa ibu? Sawaran satapak. Barale apa ibu? Sajangka. Barale setengah langkah. Barale macam-macam, ada yang salangkah, sejangka, setengah jangka, saheto, mana nih? Mundur di belakang. Yang afdalnya kata musannif dalam Takriratus Sadidah, afdalnya posisi makmum memang agak di belakang dari imam. Berapa ukuran afdalnya? Ikut kalau imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Itu dulu kaji, imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Berapa posisi makmum di belakang imam? Jari-jari makmum berada di belakang tumit imam. Kau tumit imam, kau jari-jari makmum, siko tagaknya. Berarti jari-jari makmum sejajar dengan tumit imam. Segitu afdalnya kalau cik imam cik makmum laki-laki kedua-duanya. Dan tidak boleh lebih jaraknya dari 3 hasta. 3 hasta itu 1,5 meter. Imamnya di siko, makmum laki-laki dan disurang tu dah ke ibu duduk di tengah tu. Lebih tak 1,5 meter, lebih, maka tidak sah berjamaahnya. Maka paling rancak jari-jari makmum di belakang tumit imam, tapi tidak boleh lebih dari 3 hasta, 1,5 meter. Kini le Bapak Ibu, tiba-tiba saatnya sedang salat berdua, tiba makmum surang lain.
Kuah. Di mana tagak Bapak Ibu? Sebelah kiri siapa? Imam. Siko. Ya. Sebelah kiri imam. Lah sudah sebelah kiri imam. Kau contohnya Ibu kau. Kau imam mah. Kau makmum tadi. Kan sakitik di belakang makmum, di belakang imam. Datang makmum surang lekoh. Di mana tagak? Sebelah kanan makmum kau atau sebelah kiri imam kau? Kalau satan tangan imam kan dakik mana? Oh, jadi tiba orang kau tagaknya di belakang kau. Mundur yang ikut ke belakang. Mundur ikut ke belakang, barunya ikut berjamaah. Ya mana itu Bayu? Iya. Kadang kan ada nampak dia wak katikonya sedang berdua modeko, datang makmum surang, tagaknya di lapiak nan belakang, di kacanya punggung makmum nan surang kau. Dek di kacanya, mundurlah makmum tu ke belakang. Ya mana itu Bayu? Iya. Di dalam aturan berjamaah, katiko kemudian satu imam satu makmum modek ini, posisi makmum yang baru datang mengambil di sebelah kiri imam. Di siko tagaknya. Berapa jaraknya dengan imam? Sama sejarak yang ikut dengan imam. Kan berjarak di tengah jadinya. Yo, katikolah sudah berjarak, takbiratul ihram imam dan makmum yang baru datang, sudahnya takbiratul ihram pilihannya dua. Pilihan pertama, kedua-duanya sama mundur, baru kemudian merapat. Atau pilihan kedua, imamnya yang maju ke muka, makmum yang merapat berdua sudah tu. Itu pilihannya. Jadi kalau ambil contoh mereka buah, bagi contohnya. Kau contoh kau imam. Kau imam. Apa kau Ibu? Galih imam. Apa Pak Ibu? Imam tapi cerita. Imam. Berarti apa makmum? Makmum kan posisi afdalnya tadi jari-jarinya di belakang tumi. Anggap siko tumi imam. Berarti segi ko jarak ambo dengan imam. Ko imam. Anggap tinggi ko lah. Biar jalih sikit. Biar jalih. Ko yang tinggi. Berarti ambo di siko. Ko imamnya. Saat mode itu datang makmum surang lain, di mana mengambil posisi di sebelah kiri imam. Berarti yang baru datang tu siko tagak sekali. Ko ambo di siko. Berapa jarak makmum yang baru datang dengan imam sama dengan jarak ambo dengan imam. Jari-jarinya berada di belakang tumit imam. Kan mode itu kini berjarak antara ambo dengan makmum yang kedua. Setelah makmum yang kedua baru datang ke takbiratul ihram, lah takbir makmum tadi, baru kami mundur ke belakang. Sudah mundur, baru kami merapik berdua. Mode itu salat ambil berjamaah. Atau pilihan kedua, mode tadi sudah kami mode itu keadaannya, imam dan maju ke depan, maka kemudian kami berdua tinggal merapik selesai. Itu caranya. Tapi yang afdal makmum dan mundur ke belakang. Tapi mundurnya bukan dengan cara tadi. Hendak kemudian makmum kolak tagak di belakang. Tagaknya di sini namun siko. Di kacanya bahu ambo. Sudah di kacanya bahu ambo. Oh berarti ada orang belakang mah. Sulit bawa belakang. Bukan itu cara mengambil saf dalam berjamaah. Tapi nan baru datang mengambil di sebelah kiri. Itu kalau imam laki-laki, makmumnya juga. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Kalau imam laki-laki, makmum perempuan, posisi makmum perempuan agak berjarak dari imam. Kalau imam di lapiak pertama, maka makmumnya di lapiak nan kedua. Jangan salah ibu nanti. Ibu-ibu di musajid suruh dakik rumah ibu masing-masing, imamnya surangnya apa-apa nak do ibu-ibu, nak do ibu surangnya. Ibu kajalo imam tu kemukul. Bangi orang mereka. Didakik sampiang imam ibu tagak pada itu. Tak, tetap biasalah di belakang. Kan lebih dari 3 asa tidak masalah. Karena itu aturan kalau imam laki-laki, makmumnya perempuan. Kini kalau perempuan dia perempuan lah. Nak sebelah kiri apa sebelah kanan? Apa ibu? Kanan dia. Kanan juga. Kanan juga.
Kini makmumnya perempuan, imamnya perempuan leh. Sama model tadi. Model tu ko imam, ko makmum. Datang seorang lain, tetap jaraknya segitu juga. Perbedaannya kalau laki-laki makmumnya tadi pakai mundur ke belakang, kalau perempuan tidak pakai mundur ke belakang. Di model itu semayang tu berjarak seketik iko, yo berjarak. Karena itulah syarat dari berjamaah perempuan. Datang seorang lain, tagaknya siko, sambung si kiri kanan. Dan posisi imam tidak maju jauh ke depan, makmum tidak mundur ke belakang, tapi posisi tetap dakik model itu. Itu kalau perempuan sama perempuan. Gini lain. Lah berjamaah tadilah berdua mo. Ko imam makmum, ko makmum, ko imam. Datang makmum seorang lain, imamnya tagak baju. Kanan nama atau kiri? Kanan kiri. Dalam aturan berjamaah, cari posisi saf dan paling afdal itu yang mendaki ke imam. Berarti kalau ikut imam, kau tantangan je imam, ambo di sebelah kanan imam. Mana daki je imam tagaknya lagi di sebelah kanan, ambo atau kiri? Berarti ambil kiri sudah tu. Kalaulah baimbangnya di belakang alah, kanan imam alah, kiri imam alah, datang seorang lain, imam yang tegak kanan. Datang seorang lain kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Mode itu mengambil berjamaah makna dulu kanan pada kiri itu di sini. Kalaulah baimbang duluan kanan, baru kiri, duluan kanan, baru kiri. Bukan makna ngisi ke kanan setelah dulu. Akhirnya kirinya kosong, balik sebelahnya tidak. Jadi cara posisinya kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu afdalnya. Dan dalam salat berjamaah pun, dan di dalam salat berjamaah pun, kalau untuk aturan saf, makonan di laki-laki di depan dewasa, belakang anak-anak, di belakangnya perempuan dewasa, di belakangnya lagi baru anak-anak perempuan. Bolehkah anak-anak di antara orang-orang dewasa? Boleh. Kalau anak-anak tu di belakang rasa kabar lari-larinya di belakang, maka letakkanlah anak tu di samping orang-orang dewasa. Tapi yang ambo kaji dengan guru kami dari kitab dan kami bahas, yang boleh tagak dakik awak nan dewasa cuma anak-anak yang telah disunat kalau laki-laki. Kalau menurut ambo, awak ngaji fikih, ranahnya boleh berbeda. Tapi nan bapa ibu ikuti, mana yakin untuk diikuti. Yang tak boleh tu mencacik kaji, tu tak boleh. Ambo meyakini dengan guru kami dulu almarhum Buya Wiskarniusin, kecek beliau nan boleh tagak dakik orang dewasa cuma anak laki-laki nan lah disunat. Kalau nyo alun disunat, berarti ujung tempat buang air kecilnya tu bernajis, sehingga ketika ujung tempat buang air kecilnya bernajis, anak tu dihukumi seperti benda najis. Ketika anak tu dihukumi seperti benda najis, menempelnya jawab ketika sembahyang, batal atau tidak salat awak? Itu pemahaman kami. Tapi kok ada ke bapa ibu nanti mendengar kaji ndak baage do keceknya. Tugas bapa ibu cuma mengikut mana yakin bapa ibu ikuti. Ikut yang ambo sampaikan, insya-Allah kita punya guru, kita punya kitab dan dipelajari. Ndak yakin bapa ibu dengan yang ambo, bapa ibu ikut dengan yang mengatuan ndak baalah, boleh ndak masalah. Karena semuanya sama-sama kita pertanggungjawabkan. Yang tidak boleh tu mencacik kaji. Tu ndak boleh. Ambo sering model itu. Ambo ngaji, ambo sampaikan kaji itu. Kecik ibu tu. Dek yang ambo sampaikan ko berbeda dengan yang di kerajaannya biasa, agak bangihnya. Sudah tu datang orang sedang lain ustaz. Kecek ustaz ko buliahnya bu. Ustaz ko mengecian buliah sesuai dengan yang di kerajaan ibu tu. Kecek ibu tu. Ustaz ko nan batua selfie petang 5 malam dapat kaji dia tu kecek. Tu nan dak buliah. Mencacik kaji tu ijan. Hilang berkahnya nanti. Kalau awak dalam fikih tu perbedaan tu biasa, tinggal mana yakin untuk awak ikuti saja. Itu segambarannya. Kalau di kami meyakini dalam fikih anak dan belum disunat, ketika bersentuh dengan awak batal salat awak. Tapi kok ada yang mengecewakan tidak batal, itu pendapatnya. Bapa ibu pilih mana kah diikuti saja, tapi jangan dicacik satu atau yang lainnya. Itu dalam
berjamaah. Kemudian terakhir saja kita ambil lagi. Kalau anak perempuan Ustaz. Kalau anak perempuan tak masalahnya, kecuali kalau nya pakai pampers. Pampers itulah banyak pipisnya sama sini tu. Tapi kalau anak tu tak lagi pakai pampers, maka tak masalah kalau anak perempuan. Tapi ada orang bantah nanti, kacik orang, Nabi waktu cucunya naik ke punggung Nabi sedang salat, kan Nabi nak memberhentikan salatnya, taruh je Nabi sembahyang. Iya, batuan Nabi itu ketika cucunya naik kata punggungnya Nabi langsung taruh salat, tak membatalkan batuan. Tapi yang mesti dikaji, cucu beliau naik kata punggung itulah sunat atau alun? Dari mawak atau alun ni? Dek ketek. Caliak sejarah orang-orang Arab 14 abad yang lalu. Kebiasaan orang-orang Arab 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, orang-orang Arab, anak-anak Arab itu disunat di usia 7 sampai balik hari kelahirannya. Itu kebiasaan orang dulu. Berarti bisa tak kemungkinan waktu cucu beliau naik ke punggungnya lah disunat cucunya? Kan bisa saja. Itu yang kami pahami. Yang kami pahami. Kalau tidak ada redaksi yang menyebutkan cucunya lah sunat atau tidak ada. Maka dia awak mencari sejarah bahasa kebiasaan orang Arab dulu sunat di hari ke-7 hari kampek balik lagi, kemungkinan waktu beliau naik ke atas punggung Rasulullah lah sunat cucunya. Makanya Nabi diam saja. Itu pendapat kami. Tapi kalau yang mengecewakan buliah silahkan. Itu kan ranahnya ranah fikih. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang terakhir? Ada pula nanti kesunahan dalam mairi orang nan di muka ke belakang. Saf pertama ko lah penuh sampai ke ujung. Ibu datang, bapak datang, di saf kedua sen surang. Ketika awak di saf kedua surang, ada kesunahan mairi nan di muka tu ke belakang, mengawani awak ke belakang. Yang di tengah Ustaz. Yang di tengah. Tapi mairi orang yang di muka itu dengan syarat-syarat. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak boleh. Apa syarat-syaratnya? Syarat nan pertama, yang diri nan di muka itu mesti lebih dari 2 orang jemaahnya. Bakok mana itu? Kalau berdua sinya di muka, wak iri lo kelakam. Nan di muka tinggal seorang lain. Tu diri lo ke muka, wak balik. Diri meri wak jadinya. Itu syaratnya. Jadi mesti lebih dari 2. Syarat yang kedua, mairi orang yang di muka itu setelah takbiratul ihram, lah takbir wa Allahu Akbar, baru wa imbau orang tu di muka. Barunya mundur ke belakang. Bukan diri dulu. Kau tagah je Allahu Akbar, dah. Takbir dulu baru diri. Dan ketiga syaratnya, yang diri tu mesti tahu lo jo kajinya. Itu yang perlu. Kalau ndak tahu jo kajinya iri-iri, saya disipu sipaknya kau lain. Maka mesti dengan kajinya. Terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Syarat terakhir ko Bapak Ibu harus takana. Wajib takana. Kalau ndak takana ko salah nanti. Apa syarat terakhir nan kampe? Syarat nan kampe terakhir, mesti yang diiri itu orang yang sedang berdiri dalam salat. Jangan nanti ibu datang orang sedang sujud, takana mai orang pegang orang belakang sedang sujud begitu. Jangan, mesti dalam keadaan berdiri. Jadi kalau orang tu sujud, biarnya tagak dulu, baru nanti diri ke belakang. Itu syaratnya. Andai syarat nan nampak tadi cie saja tidak terpenuhi, hilang kesunahan mairi nan di muka, biarlah di belakang saya seorang. Tapi kalau kampe-ampeknya lagi, orang yang di muka tahu jo kajinya, nyo sedang berdiri, awak lah takbiratul ihram, di muka tulah rami, baru boleh mairi nan di muka ke belakang. Tapi kalau tidak, surang salat di belakang. Itulah kata musannif dalam syarat sah berjamaah, dan salah satunya banyak lagi syarat sahnya, tapi yang pertama itu posisi makmum berada di belakang imamnya. Itulah berkaitan dengan salat berjamaah. Yang penting kaji-kaji terus soal ibadah awak. Asyik tentang ibadah dikaji tadi. Jangan cukup dengan ibadah yang sudah pernah dikerjakan.
Kenapa? Karena orang-orang yang baik adalah mereka yang berusaha memperbaiki setiap ibadahnya menjadi sempurna. Dengan apa menjadikan ibadah itu sempurna? Dengan ilmu-ilmunya. Maka jangan berhenti-henti ngaji Bapak dan Ibu. Jangan nanti-nanti ngaji. Karena guna ngaji itu untuk kesempurnaan ibadah kita. Dan jangan tinggalkan pula salat berjamaah. Jadi selagi masih bisa kerajaan tarawih berjamaahnya. Karena di zaman Nabi ada orang buta kemudian tidak bisa melihat, rumahnya jauh, minta keringanan ke Nabi. Bisakah kaku salat di rumah saja ya Rasulullah? Kata Nabi, hal tasmau tidak bisalah. Lai tadangan engkau panggilan azan tu. Lai ya Rasulullah, datangi salat berjamaah. Orang buta saja nak dia kama maci, rumah jauh dari masjid, masih disuruh salat berjamaah. Apalagi awak yang akses untuk ke masjid pun ada, maka jangan tinggalkan salat berjamaah. Mungkin itu salah Bapak dan Ibu bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya mohon dimaafkan. Al-Fakir Adaif Indallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Ibu, silakan mencicipi makanan. Nama alih, makanlah nama ada. Biarlah ambo yang membasahi, ibu nak dah membasahi tempatnya. Ya Bu. Al-Fakir Adaif Indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat lebaran itu kan banyak orang menggunakan, tapi kisah kemudian anak. Kalau anak tu lailah sunat, kemudian bau luak nyolah batu, nyolah balik tak putih. Kebanyakan salat lebaran teh banyak. Kalau putih tidak, sepanjang anak-anak tu lah balik tak putih. Tapi kalau orang kacik-kacik tu memang itu syarat tadi, harus sunat dulu. Karena nanti anak-anak tu dibagi 3 dulu bahagiannya. Mana yang perlu dibawa ke musaji, mana yang tidak perlu bawa ke musaji, mana yang diharuskan ke musaji. Tergantung usianya. Yuk. Lah Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.